Pemirsa, musim mudik Lebaran 2025 telah tiba. Angka kecelakaan kendaraan saat mudik pun seakan menjadi hal yang sulit dihindari. Pemerintah terus berbenah agar kecelakaan yang kerap menghantui setiap tahun bisa ditekan. Lantas, seperti apa kesiapan pemerintah dalam menyiapkan event tahunan ini? Berikut laporan Ayu Pratiwi dalam Fact Check. Lebaran atau Hari Raya menjadi momen sibuk masyarakat untuk berbondong-bondong melakukan mudik. Angka kecelakaan mobil di momen arus mudik pun selalu ada setiap tahunnya. Lantas apa penyebabnya dan bagaimanakah kesiapan pemerintah dalam arus mudik? Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, diprediksi sebanyak 146,48 juta jiwa penduduk Indonesia akan melakukan pergerakan saat libur Lebaran 2025 dengan 33,71 juta orang atau 23% dari pemudik diperkirakan akan menggunakan mobil pribadi. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 242 juta orang dengan 34,52 juta orang pemudik menggunakan kendaraan pribadi. Puluhan juta orang melakukan kegiatan mudik Lebaran yang menyebabkan jumlah kecelakaan mudik terus terjadi. Berdasarkan hasil rekapitulasi arus mudik Lebaran tahun 2023, ada sebanyak 1.723 kecelakaan yang terjadi dengan korban meninggal dunia sebanyak 189 orang. Sementara itu, di tahun 2024, jumlah kecelakaan lalu lintas beserta tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Lebaran menurun jika dibandingkan dengan periode Lebaran tahun 2023 karena ada di angka 1.581 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia 97 orang, yang artinya ada penurunan sebesar 12%. Meski ada penurunan, tetap saja kasus kecelakaan lalu lintas selama arus mudik masih ada. Lalu apa saja yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas saat arus mudik? Menurut data dari Korlantas Polri, 84% diakibatkan oleh manusia, mulai dari ngantuk, kecapean berlebih, sakit, hingga main handphone. Sebanyak 8% karena kelalaian di jalan dan 7% karena prasarana jalan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar menghilangkan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas saat mudik, yaitu 8% karena kelayakan jalan dan 7% karena prasarana jalan, dengan perbaikan jalan dan pengoperasian jalan tol dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 2022, pemerintah melakukan perbaikan jalan tol sepanjang 2.500 km. Kemudian di tahun 2023, pemerintah melakukan penambahan operasional jalan tol, yaitu jalan tol di Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, hingga tol Semarang-Demak. Menambah stasiun pengisian bahan bakar, menyediakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Sementara di tahun 2024, pemerintah menyiapkan tol fungsional di Jawa dan juga Sumatera. Dan di tahun 2025, pemerintah membuka 74,35 jalan tol tanpa tarif. Menurut Menteri Perhubungan Dedi Purwagadi, program mudik gratis selama ini telah mengurai kepadatan pemudik sehingga mudik 2025 program ini akan dikoordinasikan dengan lebih baik yang harapannya dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dari para pemudik sehingga mengurai kepadatan dan menurunkan angka resiko kecelakaan lalu lintas selama mudik Lebaran. Mudik gratis Lebaran telah dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya. Untuk Lebaran 1446 Hijriah, kuota mudik untuk penumpang mencapai 21.536 orang. Sementara untuk sepeda motor disediakan 300 unit. Program mudik gratis jalur darat mencakup sejumlah titik keberangkatan yang tersebar di berbagai kota besar di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Dan berikut rincian daerahnya. Dan berikut tips mudik aman dan sehat dari kami untuk Anda pemirsa setia Nusantara TV. Berbagai persiapan telah dilakukan pemerintah untuk menunjang mudik Lebaran. Tapi itu semua tidak cukup karena perlu kesadaran dari masyarakat juga selaku pemudik untuk tetap memperhatikan berbagai persiapan sebelum mudik. Berhati-hatilah dalam berkendara karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Sampai jumpa.